Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada SDM Bapak para guru beserta rekan-rekan guru. Hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu keseluruhan lewat WA-nya kepala sekolah. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana di hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka membahas rencana kita lanjut. Ini termasuk komunitas yang ada di sekolah kita. Yang kedua, puji selawat dan salam semoga tetap berjuang melimpahkan kehidupan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari penghakiman kita mendapat hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bapak Guru hebat? Gimana kabarnya hari ini? Oke Bapak, untuk menghargai waktu yang Bapak berikan kepada saya, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Menggerakkan gombel melalui pembelajaran berbasis proyek dengan model pembelajaran sport edukasi model atau SEM. Pertama, kita bahas dulu apa itu SEM. Ini Bapak Ibu, ini merupakan pembelajaran baru di olahraga. Kalau dulu itu tidak ada SEM, baru di kurikulum Merdeka ini kita mendapatkan model pembelajaran seperti ini. Baik, apa itu SEM? SEM itu semacam sport edukasi model, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Artinya apa? Begini Bapak Ibu, intermezzo sedikit ya. Masalah ini adalah sebuah tugas akhir dari PKG PJOK. Ini yang akhir, yang terakhir nanti ada lagi Bapak Ibu. Ini masih yang akhir. Jadi untuk melengkapi ini harus membuat rencana kita lanjut dulu, baru nanti proyeknya seperti apa ya. Yang paling akhir berarti ini yang akhir, yang terakhir nanti beda lagi, langsung ke proyeknya seperti apa nanti ke siswa itu. Jadi SEM itu peran-perannya nanti dalam proyek yang kita ambil. Di sini kan saya mengambil tema membangun tubuh yang sehat dengan senam kreasi. Ya, kita mengambil senam kreasi, Bapak Ibu. Jadi peran-peran yang kita maksudnya peran yang dilakukan itu semuanya dari siswa semua. Jadi Bapak Ibu nanti ini hanya memfasilitasi atau mendampingi murid saja. Jadi dari peran kepanitiaan, peran jadi wasit, jadi pokoknya semua yang diperankan siswa itu istilahnya yang dilakukan semuanya siswa istilahnya itu. Jadi guru-guru di sini hanya memberi bimbingan nanti kepada siswa-siswanya. Lalu tujuan utama membuat pelajaran lebih bermakna dan relevan
meningkatkan keterampilan yang dapat diterapkan langsung dalam dunia nyata, memupuk kemandirian, kreativitas, dan kemampuan kritis. Itu tujuan dari SEN. Latar belakang di sini adalah latar belakang dari membangun tubuh yang sehat dari tema tersebut, yaitu satu, menindaklanjuti evaluasi kegiatan sehati Sabtu sehat dan bersih yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena yang terbatas. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau hari Sabtu itu kan masih banyak ya anak-anak masih duduk-duduk di yang itu, tidak langsung tidak langsung berbaris lah. Kalau kita disuruh bersenam itu kurang lecek. Mungkin nanti dengan proyek ini kita bisa anak-anak lebih semangat lagi untuk mengikuti senam itu. Dua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Tiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. 4. Potensi senam kreasi bisa diterapkan dan dilaksanakan setiap Sabtu dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Itu salah satu latar belakang yang saya ambil. Pelaksanaan ini akan berdasarkan voice atau suara, maka peserta didik akan diberikan semangat untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi. 2. Choice atau pilihan. Peserta didik memilih musik yang akan digunakan seperti mengatur jadwal latihan serta pelaksanaannya. 3. Ownership atau kepemilikan, dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan supaya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Adapun aset-aset di dalam senam kreasi ini, yaitu ada aset manusia termasuk kepala sekolah, ada guru PJOK dan wali kelas 1 sampai 6, serta guru dalam komunitas belajar sekolah dan peserta didik. Aset sosial yaitu ada komunitas belajar sekolah dan hubungan antar peserta didik. Jadi untuk aset fisiknya ada lapangan olahraga dan sound system. Jadi di sini nanti pelaksanaan ini akan berdasarkan kepada voice, choice, dan ownership, di mana kalau dari itu peserta didik memilih musik. Jadi nanti musiknya disertakan dari siswa seperti apa yang menariknya. Jadi siswa bebas diberi pilihan untuk memilih musik-musiknya, apa yang enak, apa yang gerakan yang paling mudah lah istilahnya untuk siswa. Nanti kita serahkan semuanya. Jadi guru hanya memfasilitasi, semuanya siswa yang melakukannya. Oke, lanjut. Tujuan program ini yaitu satu, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. 2. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam mendirikan komunitas sekolah. 3. Mendorong peserta didik untuk selalu dalam bergerak dan dalam olahraga. 4. Mengembangkan minat bakat siswa terhadap kegiatan senam kreasi yang bertema membangun tubuh yang sehat dengan senam kreasi. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah ini, program ini tidak lanjut atau rencana tidak lanjut ini, kita akan melakukan semacam perlombaan di sekolah ini dengan tema membangun tubuh yang sehat dengan senam kreasi. Dari kelas 1 sampai 6, saya harap semuanya berpartisipasi untuk melatih siswanya dalam mengikuti senam kreasi ini.
Tujuannya yaitu itu untuk menjaga kondisi mental sejak dini yang ada di depan itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Capaian langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Capaian peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi dan mempunyai rasa percaya diri. Adapun langkah-langkahnya membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menentukan tugas dan tanggung jawabnya yang jelas. Memberikan pelajaran dasar tentang disiplin dan tanggung jawab, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik positif. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau sudah terbentuk siapa umpamanya kelas 1 sudah ada berapa yang dituntut untuk mengikuti senam kreasi atau 3 orang atau 4 orang. Jadi diumpan balik artinya dipantau setiap habis latihan sudah sampai mana gerakannya gitu. Artinya mungkin nanti saya akan ini berhubung kegiatan ini melalui pertemuan SEM. Jadi yang jadi panitia nanti murid juga murid untuk peserta namanya mungkin separuh-separuh nanti kelas 1, 2, 3 untuk peserta lombanya untuk bagaimana menjadi panitianya. Bisa dipahami Pak? Ya, untuk hasil yang diharapkan peserta ini menunjukkan kemampuan kerjasama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi. Jadi setiap siswa nanti diberi tanggung jawab dan tanggung jawab itu kita evaluasi dengan melihat sudah sampai berapa jauh tugas yang telah diberikan kepada siswa. Struktur program dan ikrar dalam Kopel. Program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan menarik dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya fokus di sini saja Bapak. Jadi untuk kedepannya untuk memadukan atau menggerakkan kumpul yang ada di sekolah ini. Kita program ini kita kalau bisa kita isi terus. Nah kalau di sekolah kita kumpul kita kan masih wadahnya yang ada ya, isinya belum. Jadi mungkin dengan tugas saya ini yang pertama ini, mungkin tugas saya ini mengisi kumpul yang ada di SDN Dr. Rajodojo ini. Kalau saya lihat di apa itu di BMM kumpulnya namanya Burma kalau nggak salah, komunitas apa bu? Singkatnya Burma itu komunitas belajar bersama ya di BMM. Saya lihat kayaknya seperti itu. Iya. Saya kemarin buka WM komunitas itu ternyata sudah ada WM, bukan wadahnya ada, isinya belum. Mungkin dengan proyek ini kita bisa mengisi wadah tersebut gitu. Ya, lanjut target program adalah semua peserta didik dari kelas 1 sampai 6. Program ini akan dilaksanakan di lapangan musola dan akan dilakukan di bulan Desember atau sesuai dengan kesepakatan guru kelas. Guru kelas 1 sampai 6 memfasilitasi dan mengarahkan, membimbing peserta didik serta mendampingi. Kapasitas yang dimiliki sekolah, tersedianya lapangan yang cukup untuk kegiatan. Jadi saya kira kalau lapangan untuk senam ini sudah memadai ya Bapak Ibu ya. Tersedianya peralatan yang memadai seperti sistem yang kita sudah ada. Adanya dukungan program dari kepala sekolah dan komunitas belajar di sekolah. Terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Adanya guru yang sudah sangat profesional
sehingga memfasilitasi dan mendampingi peserta. Jadi urusan mendampingi saya sudah tidak ragu lagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah gelarnya sudah menjadi profesional di sini. Jadi tidak harap nanti kerjasamanya dalam membuat proyek ini. Lanjut struktur program dan mitra dalam komunitas. Program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Dan program ini dari kelas 1 sampai 6. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau kelas jika cuaca tidak mendukung di jam yang nanti disepakati antara guru pendamping dan peserta didik. Anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi yaitu guru PJOK dan guru kelas. Dari sini mungkin ada yang kurang paham Bapak tentang struktur program dan komunitas. Program senam ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler, yaitu di luar jam pelajaran sekolah. Kalau hari Sabtu itu kan di awal, jadi belum ada kegiatan belajar mengajar itu. Jadi saya ambil di situ. Ya nanti tertentu kesepakatan lah, yang namanya kita belajar bersama di sini itu. Rencana evaluasi. Evaluasi menggunakan observasi dari peserta didik dan guru PJOK. Peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam kreasi. Guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Jadi yang terlibat langsung di sini adalah saya Bapak Ibu. Dan terakhir guru kelas membantu dalam menjadi Bapak Ibu diminta bantuannya di sini. Saling kerjasama, saling berkolaborasi ya. Sehingga kita tercipta proyek yang bermakna buat anak-anak nanti kita. Ini ada kemungkinan tantangan. Yang pertama itu kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat atau perasaan malu, kurang percaya diri dan kurang tahu tentang manfaat senam kreasi. Dan rencana solusinya itu memberikan pendekatan personal atau pengetahuan kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat dari senam kreasi. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat. Rencana solusinya itu mengintegrasikan program ke dalam program PJOK dari record itu sangat record design namanya. Nah, kemudian tantangan evaluasi dan memantau yang kurang aktif, kesulitan mengatur. Rencana evaluasi menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Jadi itu kemungkinan tantangan yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin anak-anak kurang antusiasme, jadi perlu solusi secara personal atau secara perseorangan kita dekati. Kenapa kita tanyakan, jadi kita kasih solusi terhadap murid-murid tersebut. Oke Bapak Ibu. Ya, itu adalah yang terakhir. Terima kasih. Ya, untuk pemaparan ini mungkin kita perlu bahas lebih lanjut lagi tentang tindak lanjut ini. Mungkin ada kekurangan dari saya. Mohon untuk ditanggapi atau gimana enaknya Bapak Ibu untuk langkah selanjutnya. Ini kan istilahnya kita pendekatannya melalui model pembelajaran STEM, di mana STEM itu peran-perannya semua dari panitia, semua yang melakukan itu siswa. Artinya Bapak Ibu hanya nanti memberi arahan kepada siswa gimana caranya jadi wasit, jadi apa lagi kalau dalam perlombaan itu apa saja Bapak Ibu?
ada pencetak skor, ada yang menilai. Kalau di senam kreasi ini kita ambil proyeknya kan senam kreasi. Jadi penilaiannya kita memakai apa yang ada? Ini namanya komunitas belajar itu. Jadi saling bantu, saling mengemukakan pendapatnya. Apa yang enak untuk penilaian yang apa istilahnya, cara pengambil penilaiannya kalau senam kreasi itu. Mungkin ada dari Bapak Solo. Ini kan dikemasnya berupa perlombaan kan ya? Iya. Otomatis dalam lomba itu kan semuanya ini kan dari pembelajaran SIM sendiri itu berpusat pada peserta didik. Intinya semuanya itu peserta didik, pelakunya adalah peserta didik, dan guru hanya sebagai pendamping atau fasilitator kan gitu Pak ya. Otomatis kalau kita kemas menjadi sebuah perlombaan nantinya senam kreasi ini, nanti anak-anak berarti kan ada yang menjadi dewan juri, ada yang terus apa kalau dalam perlombaan senam kreasi itu sendiri dewan juri pun itu kan ada kriteria-kriterianya Pak. Berarti nanti anak-anak itu akan diberikan tugas sesuai dengan tupoksinya itu gitu. Ya, betul. Terus gurunya hanya sekedar mendampingi kan gitu Pak. Berarti sebelum kita anggaplah melakukan kegiatan tersebut, berarti dari Pak Lukman sendiri nanti secara kasarnya Pak juga membagi tugas kepada teman-teman di sini. Oh, ini yang bagian juri Bapak. Jadi ada pendamping khusus untuk yang ada fasilitatornya lah Pak, pendamping untuk yang juri siapa, terus bagian kan biasanya ada juga yang bagian sound systemnya kan harus dijaga juga Pak. Jadi ada siswa itu semisal dari Pak HI bagian sound system, jadi nanti Pak HI yang mendampingi untuk peserta didik yang kebagian pada sound system ataupun di dewan juri tersebut gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain ada tambahan masukan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dengan untuk guru video KNT khususnya Bapak Lukman di sekolah kita ini, mungkin dengan adanya program project ini ya, alhamdulillah saya mendengar pemaparan dari awal sampai akhir tadi, kayaknya ini membawa angin segar lah di sekolah kita. Kalau nantinya mungkin alhamdulillah bisa dilaksanakan untuk berkelanjutan namanya. Kaitannya dengan itu, ini kan Bapak untuk program ini kan senam kreasi Bapak ya. Mungkin masukan dari saya sebagai guru kelas khususnya di sini, apa bisa untuk permainan-permainan yang lain yang lebih menarik sehingga anak didik peserta didik kita ini pada waktu mengikuti khususnya untuk mengisi seperti habis ujian ya, pada semester akhir mungkin kelas meeting khususnya seperti itu, apa bisa diisi untuk permainan perlombaan seperti permainan tradisional dengan menggunakan aset seadanya yang ada di sekolah ini. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu kepada semuanya. Ya, terkait Ibu soal sekolah tadi yang benar sekali, semuanya peran-perannya itu diperankan oleh siswa, di mana dari awal perencanaan lomba, pelaksanaan hingga puncak akhir nanti pemberian hadiah itu semuanya dilakukan siswa Bapak Ibu. Jadi guru di sini hanya memfasilitasi. Terkait apa ini dengan saudara Bapak sebut tadi, bisa saja Pak, bukan cuma permainan senam kreasi tradisional juga bisa, karena senam permainan
pemain tradisional itu sebenarnya sangat bagus. Ini kan awal permulaan untuk mengisi kumpul yang ada di sekolah saya gitu loh. Jadi saya coba yang ambil mudah dulu, dan apa ya istilahnya, biar murid mudah memahami. Nanti kalau pemain tradisional itu banyak makan apa istilahnya, banyak melibatkan siswa yang berperan gitu. Artinya panitianya terlalu banyak. Kalau senam mungkin sedikit nanti. Kebanyakan jadi penontonnya itu yang mensupport ketika lomba kelas 1 umpamanya. Nanti yang mensupport yang lainnya itu dari kelas 2, kelas 3 yang jadi penonton. Jadi bisa membawa yel-yel nanti berupa tulisan apa gitu untuk memeriahkan acara tersebut gitu. Mungkin tidak hanya ini Bapak Ibu ya, istilahnya kumpul ini bukan berisi berolahraga saja. Mungkin dari guru kelas bisa, contohnya bukan kalau pasar desa kita adakan proyek lomba baca puisi itu kan bisa nanti. Saya lihat kemarin waktu panggil itu bandara, saya hampir agak merinding lah mendengar bacaan puisi dari anak didik saya itu. Ternyata ada bakat terselubung gitu. Cuma kita itu tidak menggerakkan gitu. Kita tidak mewadahi gitu. Jadi perlunya untuk memberikan apa yang pada siswa itu tempat lah untuk anak didik kita, memberikan tempat untuk mengalirkan bakatnya itu Bapak. Ya. Apa itu? Mungkin ini kedepannya semoga kita lebih baik lagi ya Bapak Ibu dalam masyarakat kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari